Nah, ternyata sekarang udah di-record. Sip. Kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan ada hasilnya dari diskusi kita siang hari ini. Kalau ada teman kalian yang mau ikut, ya boleh ya. Kalau ada. Tapi saya nggak mau ada orang yang ikut di sini tapi hasil paksaan ya. Tapi kalau ada yang mau ikut, boleh. Tapi kalau enggak, cukup kalian juga nggak apa-apa ya. Kalau si itu Ulfi sama Askia kayaknya les ya di hari Selasa kalau nggak salah jadwalnya ya. Oke, kita mulai saja dari pembahasan koloid dulu ya. Ini adalah pembahasan yang apa ya jarang sampai tuntas karena memang waktunya biasanya di akhir semester 2 itu mepet ya. Kita akan coba beberapa bahasan dari koloid yang memang perlu untuk kalian kuasai. Pertama, kalau koloid yang harus diketahui adalah jenis dan contoh koloid ya. Kita sebut saja ini adalah jenis-jenis koloid. Nah, saya akan berikan cara yang biasa saya gunakan dalam menggolongkan koloid ya. Supaya kalau saya sih dengan penggolongan ini relatif lebih mudah untuk dihafal gitu ya. Nah, yang pertama adalah tentu zat terdispersi, ini sama saja dengan yang lain gitu ya. Kita tulisnya ini zat terdispersinya apa. Kemudian berikutnya adalah mediumnya apa. Ini dalam wujud ya. Jadi ada cair, ada padat gitu ya. Jadi pembagiannya itu berdasarkan wujud. Kemudian jenis nantinya, jenisnya apa, kemudian baru contohnya. Ya. Nah, contohnya ini kalian pasti udah dikasih tahu ya sama guru di kelas oleh Bu Kori. Nah, kita lihat di sini zat terdispersi, saya biasanya dari padat dulu ya. Tapi nggak masalah kalau kalian pun mau mulai dari gas ya. Saya sarankan berurutan ya, padat cair gas atau gas cair padat. Itu terserah kalian ya. Misal saya dimulai dengan zat terdispersinya padat. Oke. Kalau zat terdispersinya padat, maka jenisnya adalah sol. Ya. Sekali lagi, kalau zat terdispersinya padat, maka jenisnya sol. Kemudian di sini mediumnya adalah ada mediumnya medium padat, kemudian ada medium cair, ya, atau cair dulu, padat dulu silahkan. Ya ini tidak masalah ya urutan ini. Tapi ini yang medium ini menentukan jenis berikutnya. Jadi zat terdispersi padat jenisnya sol. Tinggal tambahin di sini padat, di sini cair. Nah, ini biasanya saya membaginya begini ya. Jadi padat dalam padat ya sol padat. Padat dalam cair sol cair. Nah, yang padat dalam cair kadang-kadang disebutnya sol saja ya. Jadi ada yang menyebut sol saja. Kebanyakan begitu ya kalau cair si mediumnya itu biasanya disebut sol saja ya. Nah, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, ya, jenis yang kedua adalah ketika dia zat terdispersinya cair, maka jenisnya adalah emulsi. Sama seperti tadi pembagiannya ya. Kalau mediumnya adalah padat, ya maka ini adalah emulsi padat. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kalau cair ya berarti emulsi cair atau emulsi saja. Ya. Jadi bisa saja ini yang si cair-cair ini nggak disebut nggak apa-apa. Ya, emulsi saja. Jadi cair-cair emulsi saja atau emulsi cair. Cair dalam padat wajib ada kata padatnya, wajib ada tambahan. Nanti kita tulis contohnya ya. Nah, jenis ketiga itu adalah kalau zat terdispersinya adalah gas, ya, yang terperangkapnya adalah gas. Jadi zat terdispersi ini adalah partikel-partikel yang biasanya terperangkap di dalam sesuatu medium. Medium itu berarti jumlahnya lebih banyak, ya. Kalau dalam larutan medium itu adalah larut gitu ya. Jadi medium itu jumlahnya lebih banyak atau lebih luas skalanya. Kalau zat terdispersi itu yang
jumlahnya lebih sedikit atau yang terperangkap di dalamnya. Nah, kalau gas, ya, gas yang terperangkap itu namanya buih atau busa, ya. Nah, sama seperti tadi, tambahkan saja mediumnya padat atau cair. Nah, ini tinggal tambahkan saja, ini buih padat atau buih cair. Nah, buih cair ini disebutnya juga buih saja, ya, tidak masalah. Ya, ada yang menyebut buih saja, ada yang menyebut buih cair. Jadi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu terpaku bahwa ini harus ada kata cairnya, ini nggak boleh ada kata cairnya. Itu tidak masalah ada kata cairnya atau tidak. Gitu. Berikutnya, terakhir, ya, jenis yang terakhir, kalau mediumnya adalah gas. Ya, jadi kalau mediumnya adalah gas, maka jenisnya ini adalah aerosol. Ya, di sini kalau zat terdispersinya dia berupa padatan, berupa cair, tinggal tambahkan saja. Ya, jadi aerosol padat dengan aerosol cair. Sekali lagi untuk yang cair ini, kata cairnya boleh diabaikan. Ya, ada yang menyebut aerosol saja, ada yang menyebut aerosol cair. Nah, ya, kita boleh baca begini, padat di dalam padat, maka namanya sol padat. Gitu ya, padat di dalam cair, maka sol cair atau sol saja. Cair dalam padat, maka emulsi padat. Ya. Nah, jadi cuma ada 4 jenis koloid sebenarnya. Ya, tidak disebutkan 8 jenis koloid, tidak. Sebenarnya umum, apa namanya? Secara umum, gitu ya. Itu hanya ada 4 jenis, yaitu sol, emulsi, buih, dan aerosol. Oke? Nah, jadi tidak banyak yang harus dihafal. Adapun ada padatnya, ada kata padatnya, ada kata cairnya, yaitu mah variasi dari masing-masing jenis tersebut. Ya. Nah, kita masuk ke contoh yang sering kalian temukan ya dalam kehidupan sehari-hari ataupun memang yang sudah apa ya diproduksi oleh manusia gitu ya atau diproduksi oleh alam. Pertama sol ya. Sol itu kita lihat di sini sol padat. Sol padat di sini berarti padat dalam padat. Ya, apa saja nih? Nah, contohnya adalah kaca berwarna ya. Kenapa disebut koloid bukan larutan ya? Larutan itu kan harus rata ya, rata di bagian di semua bagian itu komponennya harus sama. Ya, makanya kita pernah mungkin mendengar konsentrasi larutan. Jadi di bagian manapun larutan tersebut ya konsentrasinya sama karena tersebar secara merata. Tetapi kenapa tidak ada konsentrasi koloid? Karena koloid itu tidak tersebar merata si zat terdispersinya. Jadi kayak numpuk-numpuk gitu. Makanya disebut koloid, koloid kayak koloni gitu ya. Gabungan-gabungan atau kumpulan-kumpulan ya, berupa agregat ya, kumpulan-kumpulan. Nah, contohnya ya kaca berwarna tadi gitu ya. Nah, kaca berwarna ini kenapa disebut koloid? Karena pewarnanya itu tidak benar-benar merata di semua bagian kaca. Jadi ada di bagian kaca biasanya bagian tengah dari kaca tersebut ya. Jadi antara lapisan kaca satu dengan lapisan kaca yang lain. Ya. Atau memang ada yang bagian yang misalnya agak lebih gelap gitu ya dari si apa namanya si kaca tersebut. Ada yang relatif lebih terang gitu ya. Nah, tapi kaca berwarna ini seolah-olah terlihatnya itu benar-benar merata, padahal tidak benar-benar merata. Ya, nah ini contoh padat dalam padat. Kenapa ini adalah contoh padat dalam padat? Karena kacanya adalah suatu padatan, pewarnanya juga suatu bubuk padat, gitu. Nah, makanya padat dalam padat, sol padat, ya. Zat terdispersinya padat maka sol, mediumnya padat jadi sol padat. Ada nggak contoh yang lain? Ya, contoh yang lain kalian bisa cari sendiri ya contoh-contohnya. Yang sol padat gitu ya. Sol padat itu intan hitam. Nah, intan hitam itu intan yang masih bercampur dengan si apa tuh namanya?
arang gitu ya, atau campuran-campuran logam yang ada terperangkap di dalamnya. Nah, itu contoh dari sol padat ya. Ini intan hitam. Saya nggak tahu sih intan hitam itu kayak gimana ya. Kalian bisa lihat saja di ini. Dicari di mana tuh? Di Google ya. Intan hitam tuh kayak gimana. Kemudian berikutnya yang kedua, nah ini hafalannya. Kalau kalian udah tahu nih semua ya, udah nggak usah. Saya udah tahu contohnya nggak apa-apa ya. Nah, padat dalam cair. Kalian kasih tahu ya kalau udah tahu. Padat dalam cair. Nah, sesuatu yang ada, bayangkan ada padatan dicampur dengan cairan. Cairannya lebih banyak, tapi hasil campurannya tidak terlalu merata. Nah, kayak gitu ya. Kalau larutan itu harus merata. Contohnya padat dalam cair, larutan ya gula tambah air. Coba bisa nggak misahin, memperhatikan ada bagian gula. Pasti jernih. Larutan itu jernih. Kalau koloid itu pasti nggak jernih. Ya, koloid itu pasti nggak jernih. Dia akan menghamburkan cahaya kalau koloid sifatnya ya. Kalau yang larutan itu meneruskan cahaya. Nah, sol padat barusan sudah ya. Kemudian padat dalam cair itu contohnya adalah sol logam. Ya, ini adalah sol logam. Maksud sol logam itu apa? Jadi logam itu dipaksa untuk dicampurkan dengan air. Makanya logam kan sesuatu yang memang tidak mudah bergabung ya dengan air. Makanya ketika dipaksa, walaupun dipaksa itu tidak benar-benar bercampur ya. Sol logam kenapa termasuk dari sol cair atau sol saja itu karena padatan logam dimasukkan ke dalam air. Biasanya air ya. Selain logam itu sol belerang. Logam itu contohnya ya emas gitu ya. Yang lebih banyak dicontohkan itu emas. Sebenarnya logamnya ya logam apa saja gitu ya. Kemudian ada juga tinta. Kenapa? Ingat tadi pewarna itu adalah suatu padatan ya. Sedangkan tinta itu kan kita bisa menulis karena tintanya berwujud cair ya. Itu dimasukkan ke dalam minyak. Jadi mediumnya adalah minyak cair, sedangkan padatannya itu adalah pewarna yang bubuk padat. Nah, makanya tinta termasuk padat dalam cair. Makanya ketika kalian menyebutkan satu jenis tertentu padat dalam cair, misalnya, oh ini sol, apa yang padatnya, apa yang cairnya. Selain tinta juga cat juga termasuk ya, cat. Nah, cat yang biasa buat rumah gitu ya atau buat kayu, nah itu sama ya. Karena kan pewarna itu apalagi cat warna putih misalnya. Nah itu dari batu kapur salah satu bahannya. Batu kapur kan padatan, terus dicampur dengan air ya, batu kapur dengan air. Nantinya dioles ke dinding atau dioles, kalau cat kayu diolesnya ke kayu, dan mediumnya itu thinner ya kalau cat kayu itu, atau cat besi juga. Nah, berikutnya kita cair dalam padat. Cair berarti emulsi ya. Jadi cairan yang terperangkap di dalam padatan, maka itu termasuk emulsi padat ya. Emulsi padat. Nah, ini contohnya ya adalah gel. Gel apapun. Bisa gel agar-agar makanan gitu ya. Bisa juga agar-agar. Selain agar-agar itu kan yang biasa kita makan tuh mirip dengan itu apa ya namanya, puding gitu ya. Nah, kenapa kok, kan awalnya itu bahannya itu padatan ya, yang berupa apa tuh? Biasanya dalam merek tertentu gitu ya, berupa padatan kemudian dipanaskan dalam air ya. Betul ya? Yang lebih banyak airnya, tapi kok disebutnya emulsi padat, cair yang terperangkap di dalam padat. Ingat, setelah prosesnya berlangsung sampai ketika kita makan itu, ketika produk itu sudah jadi, wujudnya kan padatan. Ya. Tetapi di dalam padatan tersebut masih ada cairan yang terperangkap. Makanya gel itu masuknya adalah emulsi padat gitu. Ya, jadi pakai logika juga ya ketika kita memilih gitu ya. Fokus pada produk yang sudah jadinya. Ini padatan atau cairan nih mediumnya gitu ya. Nah, kemudian apa yang terperangkap di dalamnya? Nah, itu namanya zat terdispersi. Contohnya gel, gelnya banyak ya. Gel itu bukan cuma makanan.
Kalian misalnya untuk yang laki-laki, misalnya Egi ya, pakai gel untuk rambut. Nah, itu juga sama ya. Gel untuk rambut gitu ya. Nah, mutiara. Kenapa mutiara masuk gitu ya? Mutiara itu masuk karena memang bentuk produk akhirnya itu adalah suatu padatan, tetapi di dalamnya terperangkap cairan-cairan ya. Terperangkap cairan-cairan gitu. Nah, itu namanya emulsi padat. Apalagi yang bisa begitu? Contohnya keju, mentega gitu ya. Keju memang awalnya lebih banyaknya adalah cairan gitu ya, tetapi ketika jadi keju dia itu adalah padatan ya. Tetapi ingat, si keju ini kenapa bisa lembut begitu? Karena dia masih memerangkap cairan di dalamnya. Kemudian mentega atau butter ya, sama ya. Awalnya kan minyak nabati sama minyak hewani ya. Tapi kemudian dengan proses tertentu namanya adalah dehidrogenasi ya atau adisi. Nah, ini jadi padatan. Makanya dia padat tetapi memerangkap cairan yang memang awalnya adalah minyak gitu ya, berupa cair kayak gitu. Oke? Nah, jadi logikanya, pikirannya, bayangkan kalian sedang punya produk tersebut gitu ya. Kemudian berikutnya cair dengan cair. Nah, cair dengan cair ini contohnya adalah susu gitu ya. Santan ya. Karena di dalam susu itu kenapa kok bukan larutan? Karena dia tidak meneruskan cahaya, dia menghamburkan cahaya ya. Larutan itu jernih biasanya ya. Tapi kalau koloid itu biasanya kita anggap keruh ya. Susu itu tidak bisa kita susu di depan mata kita ya, dalam gelas, susu cair dalam gelas di depan mata kita itu nggak bisa mata kita tembus ke sebelah susu tersebut gitu ya. Kalau dua-dua matanya itu tertutup oleh susu. Susunya misalnya di gelas kimia yang gede gitu ya. Santan juga sama ya, ini cair dalam cair gitu. Ya, kan wujudnya memang cair pada saat itu gitu. Dan di dalamnya adalah komponen-komponen cair juga sehingga dia koloidnya termasuk emulsi ya. Atau ada yang menyebut juga emulsi cair. Kemudian ada lotion juga gitu ya. Lotion itu banyak. Biasanya kalau lotion banyaknya yang dipakai perempuan mungkin ya. Yasmin misalnya pakai hand body gitu. Hand and body lotion atau apa ya, body wash mungkin ya. Kayak gitu ya. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi bayangkan kalian punya sesuatu barang saat ini apa gitu ketika produk jadi, kemudian kira-kira di dalamnya ada apa gitu ya. Kemudian sekarang gas dalam padat, artinya gas yang terperangkap di dalam padatan, itu buih padat. Ya. Nah, apa saja yang bisa memerangkap gas? Contohnya adalah batu apung. Nah, kenapa batu apung ini? Ya batu apung itu kan banyak rongga ya. Itu akibat dari gas yang terperangkap di dalamnya. Kemudian kenapa batu apung itu sekarang berongga? Apakah masih ada gas? Ya gasnya bisa jadi sudah kabur ya. Tetapi kan yang namanya gas bisa keluar masuk rongga tersebut ya. Oke, nah itu batu apung. Dia padatan tapi memungkinkan untuk adanya gas. Nah, yang saya suka misalnya kerupuk, kerupuk juga sama ya. Kerupuk kan padatan, tetapi dia banyak rongga gitu ya di dalamnya. Kemudian selain itu apalagi nih yang memungkinkan untuk buih padat ya. Karet busa. Nah, karet busa kan kalian tahu, karet busa itu kan padatan, tetapi banyak rongga kayak gitu. Itu adalah contoh dari buih padat ya. Kemudian apalagi kalau kalian suka makanan mungkin ada brownies, ada kue gitu ya. Misalnya. Nah, ini enak ya kalau kalian masakin. Bawa dong masakin buat saya ya. Oke. Sekarang gas dalam cair. Kita sebutnya buih atau busa cair atau bisa juga buih saja gitu ya atau busa saja. Nah, contohnya krim kocok gitu ya. Krim kocok kan dia wujudnya cairan kan ya, cairan, tetapi di dalamnya kan hasil dari pengocokan itu banyak gas yang terperangkap di dalamnya, gitu ya. Kemudian apalagi buih sabun, ya buih sabun ya kita tahu sendiri di dalamnya, bahkan buih sabun kita bisa bikin gelembung-gelembung gitu ya. Nah itu gelembung itu versi yang lebih diperbesarnya gitu ya, sedangkan buih sabun kan ketika di apa namanya
kita merendam pakaian pakai deterjen itu terbentuk secara otomatis ya buih sabun itu. Nah, di bagian luarnya buih sabun itu cairan, bagian dalamnya adalah gas. Kemudian padat dalam gas, berarti padatan yang terperangkap di dalam gas. Gas yang dimaksud di sini yang lebih gampang kita contohkan adalah udara. Ya. Padatan yang terperangkap di udara. Nah, ini namanya debu gitu ya. Asap. Ya, debu itu kan padatan, asap juga padatan ya. Tetapi debu dan asap itu ada di udara ya. Sengaja oleh pabrik ya disebarkannya ke udara, makanya terjadi polusi udara. Ya, asap itu padatan, hati-hati, bukan gas. Ya, buktinya asap itu adalah suatu padatan. Coba kalian bakar lilin, kemudian simpan satu barang yang berwarna putih di atas cahaya lilin tersebut, pasti ada warna hitam nanti yang nempel. Nah, itu bukti bahwa ada padatan yang terkandung di dalam asap. Ya. Kalau cair dalam gas, nah ini namanya aerosol cair. Ini biasa kalian gunakan tiap hari sepertinya ya. Parfum, ya. Parfum itu bisa termasuk dari aerosol cair ya. Kemudian kabut, gitu ya. Awan. Ya, kenapa kok parfum bisa, Pak? Parfum itu kan berupa cairan, betul nggak? Kemudian kita semprotkan ke udara, nggak mungkin kan? Kita semprotkan langsung ditempelin ke kulit, nggak mungkin. Pasti dia melewati udara, seret gitu ya. Nah itu juga termasuk aerosol. Kemudian yang sengaja untuk membunuh nyamuk, misalnya ya, anti nyamuk itu kan aerosol juga. Nah, yang disemprotkan begitu itu namanya aerosol, cairan yang kemudian kita semprotkan ke udara. Oke, ya. Parfum semprot ya, parfum semprot karena ada juga parfum yang dioles ya. Ini parfum semprot ya, atau anti nyamuk yang ini ya. Anti nyamuknya juga bukan anti nyamuk yang dioles ya, tapi anti nyamuk yang semprot. Nah, gitu. Sip. Oke. Nah, ini jenis-jenis koloid. Ini mudah-mudahan makin menguatkan apa yang sudah kalian dapatkan ya. Oke. Nah, sambil mendengarkan jenis-jenis koloid ini, kalian juga, misalnya tadi ada pertanyaan apakah sudah terjawab nih secara tidak langsung pertanyaannya, gitu ya. Ini boleh dikonfirmasi oleh diri sendiri. Kalau ada pertanyaan, tolong potong aja langsung ya di sini. Oke, berikutnya, karena nggak ada chat, nggak ada ngomong ya, saya lanjut aja. Bapak permisi Pak, mau Ya tanya. boleh, silakan. Kalau sabun batang itu bisa masuk emulsi padat nggak Pak? Oke, bagus. Ya, betul, bagus. Ya, betul, betul. Jadi sabun batangan yang kemarin contohnya di ini ya, dibuat oleh siapa tuh? Si Askia dan timnya, itu juga bisa ya. Itu adalah si emulsi padat ya. Emulsi padat kan? Iya, iya. Sabun sabun padat gitu ya. Sabun batang atau sabun batang ya disebutnya ya. Nah, itu sabun padat betul. Karena awalnya dia dari minyak ya. Dari minyak kemudian dipadatkan dengan stearin gitu ya. Nah, betul, bagus sekali. Contoh yang jarang ditulis di buku-buku ya. Top, apa lagi? Bisa ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak, kita masuk ke sifat ya. Oke, jenis koloid seperti itu. Jasmine, kalau mau nanya, nanya ya. Ya, Pak. Oke. Oke, sekarang berikutnya adalah sifat-sifat koloid. Ya, nah ini sifat-sifat koloid yang bisa kalian pahami ya, bukan cuma hafal ya, tapi paham kenapa kok begitu gitu ya. Pertama yang biasanya apa ya, melekat dengan koloid itu adalah efek Tyndall. Ya, koloid adalah istilah baru. Ya, koloid istilah baru yang baru ketemu di kelas 11. Mungkin dulu pernah ya di pembagian materi ya di SMP. Tapi ya, ketika koloid dibahas di SMA kan lebih detail. Nah, efek Tyndall ini adalah salah satu sifat yang melekat langsung pada koloid saja. Larutan tidak punya efek Tyndall. Ya, larutan itu tidak punya efek Tyndall. Nah, ini
yang tadi saya sebutkan ya di awal ketika ada membedakan larutan dengan si koloid ya. Efek Tyndall itu proses penghamburan cahaya. Ini adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Nah, yang bisa menghamburkan cahaya itu ya koloid gitu ya. Kalau larutan itu kan meneruskan cahaya karena dia transparan ya. Nah, apa maksud dihamburkan? Dihamburkan itu berarti diacak-acak lah kalau kalian ini ya. Cahayanya tuh dipantulkan sini, pantulkan sana, nanti akan berhubungan dengan sifat yang lain berikutnya ya. Namanya adalah gerak Brown. Nah, gerak Brown inilah juga yang menyebabkan efek Tyndall terjadi gitu ya. Apa itu gerak Brown? Gerak Brown itu adalah gerak acak atau gerak zigzag ya. Sebenarnya ya zigzag lah, zigzag. Partikel koloid ya, ini zigzag. Partikel koloid. Nah, ini kenapa kok bisa gitu ya? Koloid akibat dari tumbukan ya. Siapa yang bertumbukan? Tumbukan antara zat terdispersi dengan mediumnya. Nah, biasanya ya yang gerak Brown ini lebih mudah untuk diteliti pada jenis aerosol padat. Ya, contohnya debu gitu ya. Debu yang paling mudah untuk kita teliti ya, Kak. Perhatikan debu dengan udara. Itu kan partikelnya berbeda ya ukuran ya. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda ukuran, zat terdispersinya lebih besar kan dibandingkan medium. Udara kan lebih kecil ukurannya ya, sedangkan debu ya misalnya zat terdispersinya lebih besar. Ketika debu bertabrakan dengan partikel udara, maka ya dia itu akan melakukan tumbukan tidak lenting sempurna ya. Karena beda ukuran itu gaya. Walaupun gayanya sama misalnya, tapi kan kalau beda massa otomatis tumbukannya tidak lenting sempurna kan? Ya. Jadi bisa belok ke sana, belok ke sini, belok ke situ, nggak tahu gitu ya. Tergantung ukuran si zat terdispersinya juga, makanya ini si Brown ya, nama orang yang pertama menemukan, makanya disebutnya adalah gerak Brown. Ya. Nah, gerak Brown inilah juga yang menyebabkan adanya efek Tyndall. Ya, cahaya itu dihamburkan karena ketika ingat cahaya itu punya dualisme kan di fisika. Ada yang cahaya itu bersifat gelombang dan cahaya itu bersifat partikel. Nah, partikel cahaya atau foton ya mengenai suatu partikel ya dia bertumbukan juga. Ya, terak-terak bertumbukan, akhirnya ya gerakannya acak-acakan sana sini, maka cahaya yang mengenai si koloid tersebut juga akan acak-acakan ya. Kalau dalam larutan itu kan diteruskan ya, udah lanjut aja ya, paling juga dibiaskan cuma pembiasan saja gitu ya ketika melewati larutan. Tapi ketika melewati koloid dia tidak bisa tembus ya, jadi dihamburkan tuh nggak bisa tembus, jadi dia itu seolah-olah dipendarkan, jadi diacak ke samping-sampingnya, makanya seolah-olah bercahaya. Ketika susu ya disorot oleh lampu, apa namanya, disorot oleh lampu misalnya senter gitu ya, itu si susu itu seolah-olah bercahaya ke samping-sampingnya ya. Jadi seolah-olah menghentikan cahaya untuk diteruskan tapi ke samping-sampingnya terlihat bercahaya ya. Nah, itu namanya efek Tyndall ya, penghamburan cahaya oleh partikel koloid ya. Nah, itu oke. Berikutnya ya, selain dua hal ini ya, dua hal ini yang memang sangat apa ya istilahnya, sangat melekat ya, nggak bisa dipisahkan dari koloid. Walaupun nggak semua koloid bisa diteliti efek Tyndall dan juga gerak Brown-nya ya. Saya sudah sampaikan tadi bahwa yang mungkin untuk diteliti gerak Brown itu adalah aerosol padat ya. Efek Tyndall juga sama ya, aerosol padat. Jadi tidak semua koloid. Kemudian digeneralkan ya, karena koloid punya sifat yang seperti itu, maka dia akan memiliki sifat yang sama ya selama itu adalah koloid. Oke, berikutnya
adalah adsorpsi, ya, adsorb. Hati-hati bedakan dengan absorb. Adsorb, ya, ini adalah penyerapan, ya. Adsorb itu menyerap, gitu ya. Nah, ini adalah penyerapan apapun, gitu ya. Partikel biasanya yang lebih kecil, ya. Penyerapan partikel lain bisa bermuatan, bisa tidak, gitu ya. Penyerapan partikel lain, ya, oleh koloid. Nah, ini supaya lebih tegas kita tuliskan oleh permukaan koloid. Bayangkan sekarang busa, ya, supaya gampang terbayang. Busa itu kan punya celah. Nah, itu permukaan busa itu kan korodok, ya. Korodok tuh nggak rata gitu. Ya, sebenarnya muka kita juga sama ya, korodok nggak rata. Kalau muka kita rata, halus banget. Nah, kayak kartun ya, kayak apa ya? Kayak gambar 3D ya, bisa glowing gitu ya. Nah, itu. Tapi wajah kita ya korodok. Jadi ada korodok tuh apa? Nggak rata ya, ada pori-pori lah ya. Nah, bayangkan pori-pori wajah. Nah, itu juga permukaan koloid juga begitu. Pori-pori wajah kita bisa menampung debu-debu kan? Ya, bisa menampung debu-debu yang halus. Akhirnya masuklah debu ke dalam pori-pori tersebut, jadilah jerawat. Ya, karena terperangkap gitu. Jerawat itu sebenarnya adalah perlawanan tubuh kita terhadap zat asing yang masuk ke tubuh kita, ya. Itu adalah bagus sebenarnya untuk ini, tapi kan untuk penampilan kurang bagus. Itu menandakan bahwa kita kotor gitu ya. Kalau ada kotoran masuk ke dalam pori-pori kita kemudian tidak jadi jerawat, bahaya ya, berarti sistem imun kita nggak benar gitu ya. Jerawat menunjukkan sistem imun kita bagus, tapi menandakan juga bahwa kita hidupnya kurang bersih. Bisa jadi karena kurang bersih. Kalau itu jerawatnya karena kotoran. Tapi ada jerawat yang karena hormon. Nah, kalau jerawat karena hormon itu bukan karena kurang bersih, ya itu karena memang hormon saja, gitu ya, dari dalam tubuh. Jadi nggak bisa selalu kita atur, gitu ya, jerawat. Apalagi pada saat remaja, ya perempuan apalagi ya suka berbicara apa menutupi jerawatnya, gitu ya. Gimana caranya? Nah, adsorb R-nya kurang ya. Adsorb. Nah, aduh, saya hapus dulu nih. Adsorpsi ini, ya, apa hubungannya dengan jerawat? Apa hubungannya dengan tadi kasur busa ya? Supaya gampang membayangkan, ya. Jadi koloid itu punya permukaan yang kasar, ada lubang-lubang di permukaannya. Nah, si partikel-partikel lain yang lebih kecil dari lubang tersebut, dari pori-pori tersebut, dia akan nempel. Baik itu yang bermuatan, ya, ataupun yang tidak bermuatan. Ya. Nah, itu diadsorb namanya. Diserap. Ya, sebenarnya menempel gitu, tidak diserap, tidak koloid langsung nyedot, bukan. Ya, maksud menyerap itu di sini adalah nempel, cukup nempel. Jadi ketemu kemudian nempel gitu ya, kayak si debu-debu di dalam pori-pori itu istirahat di sana gitu. Jadi bukan kayak kita nyedot minuman, bukan gitu ya, tapi diserap di sini adalah penempelan di partikel-partikel yang lebih kecil daripada pori-pori koloid, karena koloid itu kan ukurannya besar ya. Adsorb. Nah, bedanya dengan absorb. Nah, kalau absorb itu harus sampai dalam nyerapnya. Biasanya air. Nah, kan air bisa sampai dalam ya. Tapi kalau debu kan biasanya di permukaan saja. Gitu. Oke? Adsorb dengan absorb. Nah, terus fungsinya apa gitu ya? Apa contoh sifat koloid? Bisa jadi berfungsi, bisa jadi tidak gitu ya. Contoh efek Tyndall itu ya si sinar gitu ya. Biasanya kalau kita berbicara tentang efek Tyndall berarti sinar ya, berhubungan dengan sinar ya. Sinarnya dihamburkan gitu ya, sinar lampu atau senter ya pada susu,
sinar matahari melewati ruangan berdebu, ya. Menyinari ruangan berdebu. Nah, itu pasti cahayanya seolah-olah ada berkas cahaya gitu ya, kayak senter aja gitu. Ruangan berdebu. Ya, melalui celah-celah gitu ya. Kemudian apa lagi? Nah, inilah salah satu yang ini adalah sun. Nah, warna langit ya. Warna langit juga itu akibat dari efek Tyndall. Pada saat sore hari, pagi hari gitu ya. Itu kan warnanya berbeda. Ada yang orange, ada yang merah, ada yang kuning ya. Itu karena efek Tyndall. Di mana tuh? Di atmosfer itu banyak debu. Jangan anggap bahwa atmosfer kita bersih ya. Kalau debunya bersih semua, nggak ada warna-warna yang kayak gitu. Ya, itu tidak dihamburkan seperti warna itu. Jadi bersyukur ya adanya efek Tyndall, ada debu di atmosfer itu bersyukur. Jadi berwarna ya si langit itu. Tapi kalau kebanyakan sih kalau polusi berbahaya juga ya. Cuma maksudnya dalam kondisi tertentu yang masih relatif aman untuk kita ya, itu mewarnai hidup kita ya. Nah, gerak brown apa? Gerak brown ya. Gerak brown itu biasanya ini juga ya karena saling tumbukan terus ya. Karena saling tumbukan terus, jadi dia itu koloidnya jadi stabil. Stabil di sini maksudnya tidak mengendap ya. Contohnya debu di udara. Nah, debu di udara tuh ini ya, apa namanya? Tumbukan dengan antar debunya sendiri, tumbukan dengan udara gitu ya. Jadi saling terus tumbukan, jadi terus seolah-olah dipantulkan lagi ke udara, dipantulkan lagi ke udara gitu ya. Itu akibat dari gerak brown ya. Makanya di langit atau di atmosfer itu pasti banyak ya si debu dan membuat tadi adanya efek Tyndall ya. Gitu. Berikutnya adsorb, contohnya adsorpsi yang berguna ataupun kurang berguna ya, ada juga. Ya bisa jadi kerugian juga ya kalau adsorb untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Adsorb itu biasanya norit ya. Misalnya norit. Norit untuk apa? Norit untuk sakit perut misalnya. Kalian mungkin pernah minum norit. Norit itu kan arang ya, hitam dimasukin aja ke dalam mulut. Kemudian masuk ke dalam perut, ya di perut itu diserap. Nah itu teh bayangkan si apa namanya bakteri-bakteri yang memang bikin sakit perut, makanan-makanan yang kecil tapi bikin sakit perut itu diserap, jadi nempel-nempel di arang yang hitam itu, ya. Nah jadi masuk ke dalam perut, dia diserap kemudian dikeluarkan, ya. Ini norit. Kemudian selain itu juga pemutihan gula ya. Pemutihan gula dari warna kuning kan, gula itu kan awalnya tuh sebenarnya nggak putih ya, gula itu warnanya agak kekuningan. Coba beli antara gula curah gitu ya, gula yang lebih murah biasanya, kemudian beli dengan di Alfamart atau Indomaret juga ada ya, ada dua jenis gula, ada gula kuning, ada gula yang putih. Biasanya gula putih lebih mahal ya, karena memang dia ada proses adsorpsi tadi ya. Jadi ada proses tambahan supaya jadi putih. Nah, sedangkan yang kuning relatif lebih murah karena memang tidak ada proses tambahan pemutihan gula tersebut. Oke, terlalu banyak ngomong ya, tapi memang kalian harus tahu fakta di lapangannya kayak gimana ya. Oke, koagulasi ya. Koagulan itu zat yang dapat menggumpalkan ya. Koagulasi itu adalah proses penggumpalan. Nah, siapa yang menggumpal-gumpal? Ya. Ini yang menggumpal itu siapa? Ini koloid ya. Nah, akibat apa? Akibat, apa saja yang bisa berpengaruh? Akibat perubahan suhu, ya. Perubahan suhu itu bisa dipanaskan, bisa didinginkan, ya.
perubahan suhu dan perubahan penambahan zat elektrolit, ya. Nah, tadi pada saat proses adsorpsi itu bisa saja kan yang nempel itu adalah sesuatu yang bermuatan positif. Ketika sesuatu yang bermuatan positif, koloid yang menyerap partikel bermuatan positif bertemu dengan koloid yang menyerap partikel bermuatan negatif, bergabung, udah menggumpal, ya, koagulasi. Nah, contohnya ini tawas, ya. Tawas untuk contohnya adalah tawas untuk penjernihan air. Nah, ini koagulasi, ya. Kalau kalian pernah pakai tawas, ya, ini memang menggumpal di bagian bawah tuh, menggumpal si ininya, si lumpur-lumpur. Jadi lumpur di bawah. Tapi bagian atasnya ya jadi jernih si airnya, ya. Nah, kemudian selain itu juga telur, ya. Kalau kalian ini pasti kan masak telur, ya. Memasak telur. Telur itu kalau dimasak, digoreng ataupun direbus itu kan dia itu menggumpal, ya. Karena dia rusak si proteinnya. Protein itu kan koloid sebenarnya, ya. Memasak telur, kemudian apalagi tuh yang bisa menggumpal akibat penambahan itu. Ya, tadi tawas untuk penjernihan air, masak telur gitu ya, telur yang dimasak atau telur didinginkan juga menggumpal, ya. Kalau sangat dingin tuh si telur juga menggumpal. Oke, ya, itu adalah proses koagulasi. Berikutnya, sifat berikutnya ada juga yang disebut sebagai dialisis, ya, dialisis. Dialisis ini lebih terkenal, ya, pada penderita diabetes, ya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita semua sehat, ya, dari penyakit-penyakit berat seperti itu, ya. Jadi ini dialisis itu adalah pemurnian sebenarnya, ya. Pemurnian koloid. Darah itu koloid, ya. Pemurnian koloid dari partikel lain. Nah, ini biasanya menggunakan alat, ya. Gunakan alat. Ini dialisis tuh nggak mungkin tanpa alat penyaring, ya. Pasti ada alat saringan. Oke. Gitu. Nah, tadi kan contohnya kalau misalnya di dalam darah itu kan misalnya kadar gulanya maksimal sekian. Nah, kadar gulanya ini meningkat, ya. Itu akan mengganggu proses metabolisme, ya. Makanya kadar gula yang terlalu banyak itu disaring lewat ginjal. Kalau yang normal itu kan ginjalnya masih berfungsi. Tapi semakin lama orang yang diabetes, ya, jangan anggap kita. Orang yang diabetes mudah-mudahan kita sehat dan orang-orang yang diabetes juga mudah-mudahan disehatkan gitu, ya. Nah, orang yang diabetes itu karena kadar gulanya banyak di dalam darah, maka ginjal itu bekerjanya untuk menyaring darah itu dari gula itu makin berat gitu. Lama-lama kalau gulanya makin banyak numpuk, ya ginjalnya rusak. Nah, ketika ginjal rusak, butuhlah alat dialisis dari luar yang mewakili ginjal. Makanya awalnya orang yang diabetes itu mungkin nggak perlu cuci darah gitu, ya. Karena kan ginjal itu ada dua. Satu, walaupun satu misalnya ada kelainan atau rusak, yang satu masih bisa berfungsi. Tapi kalau tetap kondisinya begitu orang yang diabetes itu, ya dua-duanya rusak ginjal, maka awalnya bisa jadi cuci darahnya sebulan sekali. Tapi lama-lama karena tetap kondisinya begitu, jadi 2 minggu sekali. Lama-lama jadi seminggu sekali. Lama-lama satu minggu itu 2 kali. Nah, itulah, ya. Jadi orang yang diabetes itu cukup apa ya, menderita, ya. Makanya kita doakan mudah-mudahan kita semua sehat, ya. Nah, akibat dari sebenarnya ini dialisis sendiri ini alami terjadi dalam tubuh kita, tetapi ya pada proses tertentu, pada kondisi tertentu dialisis ini dilakukan. Salah satunya juga untuk pemurnian protein, ya. Jadi misalnya contohnya cuci darah ini, ya. Kemudian pemurnian protein. Nah, protein misalnya protein dari
ini bukan hanya protein makanan ya, tapi protein untuk perkembangbiakan bakteri misalnya, atau perkembangbiakan suatu jamur. Dalam proses biologi itu kami biasanya dari biokimia gitu ya, menumbuhkan bakteri ya proteinnya untuk memurnikan protein ini, protein bagian mana nih. Nah, itu dimurnikan dari protein lain berdasarkan dialisis ya. Itu. Berikutnya elektroforesis ya. Elektroforesis. Nah, elektroforesis juga ini sebenarnya pemurnian protein juga sama ya, elektro. Nah, ini pakai arus listrik ya, berarti. Nah, ini pemurnian protein juga pakai elektroforesis ya. Jadi ini pergerakan ya. Jadi elektroforesis itu menggerakkan koloid ya. Ya udahlah, penggerakan nggak apa-apa lah. Penggerakan koloid berdasarkan, kalau tadi dialisis kan pakai penyaringan gitu ya. Kalau ini pergerakan koloid berdasarkan muatan listriknya. Jadi kalau yang positif pasti bergerak ke kutub negatif ya. Kalau yang negatif berarti bergerak ke kutub positif. Jadi ini pemurnian ya. Ini untuk memurnikan. Jadi memisahkan koloid. Ya. Nah, ini pakai arus listrik wajib ya. Ini contohnya ya pemurnian protein gitu ya. Ini juga sama. Kalau tadi pemurnian proteinnya pakai saringan, mirip saringan gitu ya. Kalau ininya pemurnian protein menggunakan arus listrik. Jadi protein yang bermuatan positif ke arah negatif dan sebaliknya. Kemudian selain itu adalah ini. Kalau asap itu kan, asap itu sangat tebal banget ya dari pabrik itu. Nah itu kalau pakai alat elektroforesis itu di cerobongnya ini dipasangin gitu ya alat elektroforesis, itu bisa relatif membersihkan ya, meminimalkan. Jadi asap-asap itu sengaja dialiri arus listrik sehingga si asap itu bermuatan ya. Ketika asapnya itu bermuatan di bagian lain dari cerobong asap itu, dia kan ada kutub positif, ada kutub negatif. Jadi dia nempel-nempel di dindingnya. Ya, jadi asap yang keluar itu ya asap yang memang lebih ringan gitu ya, lebih ringan sehingga asap-asap yang berat, debu-debu beratnya ya, bagian padatan beratnya itu nempel-nempel di dinding si cerobong asap itu. Ya, ini bukan udah ya, udara ya. Alat pembersih udara gitu. Pada cerobong asap pabrik. Jadi ini mah sengaja si asapnya itu dibuat bermuatan ya. Jadi dialiri arus listrik, kemudian sengaja nanti teh di bagian itu ya udah ketika bermuatan kan disedot seolah-olah ya oleh si elektronnya. Kemudian ada juga koloid pelindung. Nah, ini koloid pelindung ini cukup berguna buat kita ya. Bukan cuma untuk makanan, ada juga yang lain gitu ya koloid pelindung ini. Nah, koloid pelindung ini menambahkan suatu zat tertentu agar koloidnya tidak menggumpal ya. Jadi koloid pelindung itu adalah koloid yang mencegah koagulasi. Nah, gitu. Karena beberapa produk ya tidak diharapkan untuk terjadinya penggumpalan. Ya, contohnya adalah es krim gitu ya. Jadi ada pada es krim itu ditambahkan suatu zat anti penggumpal yaitu gelatin. Nah, gelatin inilah yang sering jadi kontroversi ya karena ada gelatin yang dari sapi, ada gelatin dari babi gitu ya. Gelatin itu salah satu untuk anti koagulan istilahnya ya, atau koloid pelindung. Kalau es krim ini tidak pakai anti koagulan atau tidak menggunakan koloid pelindung, bayangkan es krim rasanya itu pasti sama dengan es lilin. Nah, bedakan ya tekstur es lilin dengan es krim. Nah, itulah
Ya, bedanya gunanya koloid pelindung. Begitu anak-anakku sekalian ya. Nah, ini ada lagi ini muatan koloid. Nah, muatan koloid ini bukan sifat, sebenarnya ini akibat ya. Ini akibat dari adsorpsi tadi. Jadi muatan koloid itu terjadi akibat, ini akibat saja bukan sifat ya. Terjadi akibat adsorpsi. Nah, kalau yang nempelnya adalah ion positif, maka dia jadi koloid positif. Ya, berarti ada dua ya muatan koloid itu, ada koloid ini dari tadi saya ini koloid positif sama koloid negatif. Ya, kalau koloid positif berarti dia menyerap ion-ion positif. Ya, nah contoh koloid positif itu adalah Sol FeOH3 kali ya. Kenapa? Karena FeOH3 kali, anggaplah FeOH3 kali itu adalah suatu busa gitu ya. Bayangkannya busa. Nah, si Sol FeOH3 kali itu karena OH-OH-nya yang di bagian pinggir, maka dia itu bisa menyerap muatan-muatan positif ya. Karena OH kan relatif negatif ya. Jadi Fe di tengah-tengah terperangkap, kemudian OH-OH-nya di pinggir-pinggirnya wajar kalau yang datang adalah muatan-muatan positif. Kemudian bagaimana AS2S3 nih, AS2 Sol juga ya. Ini kan logam. Sol logam. Bentar. AS2S3. AS2S3 itu sifatnya adalah dia menyerap muatan-muatan negatif ya. Jadi yang diserap itu bisa ion-ion S2-nya gitu ya dan lain-lain. Ya. Nah, AS ini kan ukurannya jauh lebih besar daripada si S ya, maka yang dominan nanti bukan si S-nya ya, yang dominannya adalah si AS-nya. Dari ukuran AS itu kan AS periode berapa tuh? Neng Popi asal periode periode 4 ya, periode 4 dan ukurannya lebih besar daripada S-min ya. Nah, itu anak-anakku sekalian. Dan di sini dalam AS2S3 kan jumlah AS-nya ada 2. Kalau tadi kan FeOH3 walaupun ada 3 buah OH tapi Fe-nya cuma 1 ya. Kalau AS2S3 S-nya ada 3 tapi AS-nya juga ada 2. Jadi AS-nya itu lebih terbuka gitu ya sifatnya. Nah, maka AS-nya karena AS logam dia bermuatan positif, maka dia akan cenderung untuk didekati oleh ion-ion yang bermuatan negatif. Nah, logika itu kalian harus dapat juga ya. Oke. Ini adalah sifat koloid ya. Kalian udah dapat penjelasannya ya, istilah-istilahnya, kemudian contoh dalam kehidupan nyatanya apa saja ya. Nah, seandainya kalian gabungkan nih ya, mana yang paling efektif untuk mengkoagulasi atau mengendapkan? FeOH3 kali kan itu suatu koloid positif. Nah, seandainya ditambah ya negatif, itu pasti mengendap, pasti menggumpal ya. Kenapa? Karena dia udah jenuh gitu ya. Ini menggumpal, ini ditambah positif, ini juga pasti menggumpal atau bahkan sampai mengendap gitu ya. Mana yang paling efektif? Ya, kalau ditanya yang paling efektif, cari saja yang memang kalau yang FeOH3 kali ya, itu kan digumpalkan oleh koloid negatif. Cari saja yang memang negatifnya paling banyak ya. Jadi misalnya PO4 3 min, nah efektif tah ya, PO4 3 min. Kemudian dibandingkan antara Cl min, PO4 3 min gitu ya dengan misalnya SO4 2 min, nah, paling efektif ya PO4 3 min ya. Kalau S2S3 kan kutub koloid negatif, maka positif yang paling besar ya pilihnya. Misalnya Fe3+ dengan Fe2+ ya yang efektif Fe3+ gitu. Oke, untuk mengendapkan atau menggumpalkan koloid yang berlawanan muatan ya. Nah, tawas itu ya itu tujuannya untuk menggumpalkan. Tawas itu sebenarnya adalah koloid Al ya, aluminium. Oke. Nah, itu anak-anakku sekalian terakhir dari koloid, panjang juga ya bahas koloid. Saya
sering terlalu banyak ngomong sih. Ya, koloid. Berikutnya adalah pembuatan koloid. Ya, bagian berikutnya adalah pembuatan koloid. Nah, pembuatan koloid ini ada dua ya. Pembuatan koloid itu ada dua cara sebenarnya secara umum. Dan ini logika aja pakai ini ya. Pertama adalah dispersi. Dispersi. Ini berarti dari ukuran besar menuju ukuran koloid. Siapa yang besar? Nah, baca. Kalau di soal ada suatu padatan, ada suatu serbuk, ada suatu lempengan, kemudian dijadikan koloid, ya udah, berarti kan dia dispersi metodenya. Ya. Kemudian yang kedua namanya adalah pembuatan koloid metode kondensasi. Kalau kondensasi ya, ini dari ukuran kecil menjadi ukuran koloid. Siapa yang ukuran kecil? Yang ukuran kecil adalah ada dua saja. Kalau dia berupa larutan kan yang lebih kecil dari koloid itu larutan dan juga gas. Seandainya, Pak, gimana kalau serbuk ditambah larutan? Ya lihat aja kan ada yang besarnya, berarti dispersi. Ya, jadi kondensasi itu harus yang kecil-kecil, yaitu larutan atau gas. Ya, kalau larutan ditambah gas, maka itu kondensasi. Larutan tambah larutan jadi koloid, itu kondensasi. Gas tambah gas jadi koloid, itu kondensasi. Tapi kalau serbuk ditambah larutan, ya dispersi. Serbuk ditambah cairan, ya dispersi. Serbuk ditambah gas, dispersi. Padatan, pokoknya selama ada padatan, selama ada serbuk, selama ada lempengan, pasti itu adalah dispersi. Istilahnya apa? Busur beredik. Busur beredik kan memasukkan emas gitu ya. Emas kan padatan. Ya udah berarti itu pasti dispersi. Atau pencacahan. Pencacahan itu mestinya dicacah, dikecil-kecilin gitu ya. Digerus, udah jelas kan awalnya dari besar menuju kecil gitu ya. Pokoknya kalau ada larutan dan gas sudah kondensasi. Selain itu ya berarti dispersi. Ya. Larutan tambah gas itu kondensasi. Selain itu maka itu dispersi. Apapun namanya, ya. Gitu. Udah. Koloid apalagi dari koloid yang belum dibahas apa ya? Ya, aduh pada tidur ini. Lagi Yasmin? Ada Pak, ada Pak. Oh, ada. Oke, ada yang ditanyakan dulu dari penjelasan ini. Silahkan. Yang tadi busur bedik itu apa Pak? Busur beredik itu ya dispersi. Oh, nama lainnya. Karena kan namanya busur beredik. Busur beredik itu salah satu metode dispersi, ya. Oke Pak, oke. Busur beredik. Busur beredik itu masukin logam emas ke dalam air, kemudian dialiri arus listrik yang kuat, jadi emasnya itu seolah-olah larut dalam air. Padahal bukan larut, tapi bercampur saja menjadi koloid. Itu busur beredik. Jadi itu pasti dispersi. Oke, ada lagi, silahkan. Bapak mau tanya, Pak. Ya, boleh, silahkan. Berarti yang adsorpsi, koagulasi yang gitu-gitu masuk aplikasi juga ya, Pak? Iya, sifat kan aplikasi. Kalau kita punya sifat tertentu, itulah yang digunakan kan. Gitu. Makanya sifat itu kan mirip dengan potensi gitu ya. Dia punya sifat begini nih, diapain nih gitu kan. Kan ini barang ya, ini suatu benda gitu. Tapi kalau manusia juga oleh orang pintar mah gitu. Oh, dia sifatnya begini nih. Oh, dia sifatnya cengeng nih. Berarti dia dimanfaatkannya gimana gitu. Gitu. Sifat itu pasti tujuannya adalah untuk aplikasi. Sifat ikatan kimia kuat, misalnya ikatan kimia, misalnya ikatannya ikatan ionik. Ionik kan kuat, berarti digunakan buat apa nih gitu. Logam, sifat logam kan kuat, mengkilap, digunakan buat apa gitu. Jadi sifat itu memang tujuannya mempelajari sifat itu supaya bisa menggunakan, ya gitu. Oke, silahkan, apa lagi? Ayo.
Yang tentang koloid boleh tanyakan lagi. Oke, kalian belajar sifat asam basa kemarin ya. Ya, tujuannya buat apa? Supaya ketika kalian menemukan lakmus, kan kalau asam memerahkan lakmus gitu ya. Ketika kalian menemukan larutan lain menggunakan lakmus terjadi warna merah, berarti dia sifatnya asam gitu. Itu sifat itu untuk diaplikasikan, untuk dijadikan, dicari kegunaannya. Oke, udah koloid bisa dipahami koloid ya? Bisa, Pak. Oke, sip. Lanjut, yang mau bahas nomor berapa tuh dari yang pra PAT yang belum dipahami? Kayaknya tentang koloid terjawab semua nggak ya? Nah, oh iya, koloid liofil sama liofob. Kalau feel itu artinya suka, fob itu takut, ya. Lihat aja sifatnya. Feel itu suka, misalnya hidrofil berarti suka sama air. Yang sifatnya mirip air ya dia suka. Contoh agar-agar kan dia kita masukinnya ke dalam air dan dia nyampur kan. Nah, dengan baik gitu ya. Kalau logam masukin ke dalam air kan nggak nyampur bener. Jadi makanya liofob gitu ya. Belerang itu liofob. Gelatin masuk ke dalam air enaker gitu ya. Susu nyampur dengan air nyampur gitu ya. Nah, itu bisa ini liofil, liofil itu suka dengan air atau suka dengan si mediumnya, sedangkan liofob itu takut dengan mediumnya, gitu ya, atau tidak bercampur dengan baik, ya. Jadi menggumpalnya itu menggumpal dia dengan dia saja. Oke, silahkan, boleh ditanyakan lagi, yuk, yuk. Tadi belerang masuk liofil nggak, Pak? Liofob, belerang itu liofob. Belerang itu nggak nyampur dengan air dengan baik, ya. Kalau sabun? Sabun feel dong. Oh Kalau iya. sabun Iya. nggak feel sama air, ya numpuk sabunnya di tubuh kita ya, nggak akan tercuci itu. Apalagi yuk. Yuk lanjut yang mana ya jawaban yang mau ditanyakan dari pra PAT nomor mana tadi yang mau ditanyakan lagi atau udah terjawab? Yang nomor 25, Pak. Cara kondensasi itu tadi kan yang kecil ya, berarti larutan. Kecil menuju besar ya. Ya. Coba mana? Berarti kalau ada sol-sol gitu nggak usah dipilih, Pak. Iya, kalau sol mah dari besar menuju kecil kan padat menuju ini ya. Sol itu kan padat di dalam sesuatu kan. Jadi pasti sol itu dispersi pasti. Mana berarti jawabannya? Yang Kondensasi. AS2S3. Iya, kan itu gas ya. Gas dengan larutan gas itu partikel-partikelnya kecil-kecil. Larutan juga partikelnya lebih kecil dari koloid. Nah, berarti itu kondensasi. Sol belerang jelas itu apa namanya? Sorry. Dua tah. Sol belerang juga itu dua tuh. Hati-hati karena ini nyampurin gas dengan larutan ya. Berarti itu juga kondensasi. Jadi S2S juga kondensasi, sol belerang juga kondensasi ya. Karena awalnya dari gas ke dalam larutan. Kemudian sol AgCl dapat dibuat dengan mereaksikan perak nitrat NCl dengan larutan. Nah, ini juga kondensasi itu tiga tuh udah. Sol-sol juga sama, tapi ketika sudah jadi solnya adalah ada terbentuk padatan gitu ya yang terperangkap dalam cairan. Lihat si cara pembuatannya ya, hati-hati. Jadi 1, 2, 3 betul. Nah, kalau sol emas dibuatkan dengan melempatkan bunga api listrik. Nah, ini namanya busur Bredig. Ya, dari elektrode AU itu kan berupa padatan. Nah, ini berarti dispersi. Pembuatan sol belerang dapat dilakukan dengan cara digerus. Digerus berarti dispersi. Jadi ini jawabannya yang 1, 2, 3 berarti. Ya. Jadi nyampurin gas sama larutan atau larutan dengan larutan. Itu termasuk kondensasi. Oke, ada lagi?
Yasmin, ada yang dari pra-PAT yang mau ditanyakan atau udah ini semua? Udah lumayan jelas sih yang dari Oh, PPT mah. Oke, sip. Good. Cing. Ayo, Egi, ada lagi? Oh iya, latex. Latex gimana tuh ini di sini ada di soal ya. Latex kira-kira masuknya mana? Pembuatan latex. Koagulasi bukan Pak? Koagulasi, betul. Ya, lihat aja prosesnya latex itu kan cairan. Ya, cairan kemudian ketika disimpan lama-lama itu menggumpal. Nah, itu memang pembuatan latex tuh gitu, penggumpalan pokoknya. Karet ya, cairan karet itu warnanya putih, dia tidak jernih ya, makanya itu koloid. Nah, koloidnya lama-lama ketika udah disadap ya dari karet itu akan menggumpal. Itu proses koagulasi ya. Penjernihan gula tadi udah dijelaskan ya. Itu adsorb, buatan es krim pasti menggunakan koloid pelindung. Warna langit tadi udah dijelaskan. Kalau berbicara dengan cahaya itu adalah efek Tyndall. Cuci darah itu dialisis. Oke. Dah ya. Kalau nggak ada mah berarti tinggal mengulang lagi ya. Udah Nih Pak. PDF-nya saya kasih nih sih yang barusan rangkuman koloid ya. Ya. Kalian udah punya ya rangkuman atau slide-nya, tapi ini boleh kalian baca juga. Kata-katanya mungkin beda ya. Dikata-katain. Nah, kelas ini. Semoga kalian lancar ya besok ujiannya ya. Jadi mendapatkan nilai yang sangat baik. Koloid persiapan PA. Sekian.